Memang kita lihat dengan posisi tektoniknya, itu Aceh punya potensi pusat gempa di laut. Jadi seperti gempa 26 Desember 2004, itu ada sebuah pergerakan yang dahsyat, dan sebelum dia stabil, dia akan terus mengganggu bumi ini, terus bergerak. Ini yang kita alami sekarang seperti itu. Ini patahan namanya. Iya. Banda Aceh itu di sini. Ahli geologi Faisal Adriansyah memetakan lebih rinci potensi bencana yang bisa terjadi. Karena di situ ada namanya subduksi, ada daerah penghunjaman sekitar 200 km dari bibir pantai. Itu ada satu daerah, kalau bahasa awam mungkin palung ya. Nah, di situ tuh sangat dalam, dan itu ada sesuatu bagian dari lempeng samudera yang menyusup dan dia terus menekan. Nah, sehingga dinamika gempa itu banyak sebenarnya. Ketika ancaman begitu nyata, saya justru melihat kondisi pesisir pantai Aceh menyedihkan. Tanaman bakau yang dikenal sebagai pemecah gelombang alami tak banyak. Bahkan pemecah gelombang buatan tidak ada. Seperti nasib sebagian besar alat pendeteksi gempa dan tsunami di perairan lainnya di Indonesia. Tapi pernah gempa besar di Aceh pada tanggal 12 April 2012. Gempanya sore hari, yang kemudian para ahli menyebut gempa kembar itu. Karena pertama 8,6 skala Richter, kurang lebih 2 jam kemudian terjadi gempa besar lagi, 8,2 skala Richter. Waktu itu sirena ternyata telat berbunyi. Warga juga masih belum disiapkan untuk menghadapi bencana. Yang terjadi di Aceh saat ini yang mungkin perlu ditingkatkan itu adalah kepanikan. Masyarakat panik, ada yang harus mencari anaknya di mana dan sebagainya. Nah, ini kita menghimbau dari Ikatan Ahli Geologi supaya pemerintah daerah ya, itu betul-betul mempersiapkan. Misalnya sekolah-sekolah yang wilayahnya itu sangat dekat dengan laut misalnya. Kemudian bangunan-bangunan publik ya, rumah sakit, kemudian mungkin ada mall dan sebagainya, hotel-hotel di Aceh, itu harus ada arah jalur evakuasi. Di Aceh, bencana gempa dan tsunami pernah merenggut ratusan ribu nyawa. Kerugian materi mencapai 450 miliar rupiah. Setelah 9 tahun berlalu, tak seorang pun semestinya lupa. Paradigma lama itu kan kita harus bebas dari bencana, ya, free from disaster, itu tidak mungkin lagi. Tapi sekarang kita harus bangun satu paradigma hidup bersama bencana. Maka terjadi dinamika bumi ini untuk kita sadar sebenarnya ini proses alam biasa yang akan berulang lagi, ya. Nah, tetapi kita tidak tahu apakah sedahsyat yang masa lalu. Jadi kalau tadi pertanyaannya dia akan berhenti manakala nanti stabil, ya, itu memang benar. Tapi tidak ada orang yang tahu kapan stabilnya.